Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih pemirsa Al Hasan TV, para subscriber, para pecinta channel Al Hasan? Yaelah pecinta. Udah kayak apa aja. Nah, di pagi yang berbahagia ini kita sedang berada di daerah Cirebon ya. Cirebon, tepatnya di Sindang Laut, di rumah teman kita. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama teman-teman kita nih. Ada dua orang. Pertama Bang Rizky dari Pangkajian dan Bang Ardian dari komunitas Oksigen ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik ya. Baik. Udah habis kita jalan-jalan kemarin ya. Luar biasa. Nah, saya mau ke Bang Rizky dulu nih. Siap. Konsepnya kan Pangkajian ya. Pangkajian itu artinya apa tuh? Definisi dari namanya dulu deh. Apa tuh? Ini secara istilah dan secara Istilah cara nih kali itu ini. dia. Kalau pengarang kita tuh ada lughawi, Ya, ada itu. istilahnya ya kan? Begitu tuh. Jadi Pangkajian itu kita ambil dari nama yang sesuai sama background. Oh iya. Nah, jadi dua suku kata yang digabung jadi satu. Tuh, Pangkajian. Ada pang, ada kajian. Ada pang, ada kajian, Iya. filosofis nih. Gitu. Jadi pang itu anak-anak yang dulunya ngepang Oh. atau segmentasi yang anak-anak pang yang dituju gitu, segmentasi yang dituju anak-anak pang. Kajian. Jadi ada goes to kajian gitu, anak pang goes to kajian. Ya kan umumnya notabene anak-anak pang itu di stigma orang kan, wah ini preman berandalan atau ya pokoknya buruk-buruk lah gitu di jalanan. Bener tuh. Nah itu goes to kajian, jadi merubah image, artinya hijrah lah gitu kan, taubat, jadi menuju ke kajian atau anak pang ngaji lah gitu. Ini kan melawan culture gitu, culture yang buruk maksudnya gitu. Nah itulah pangkajian secara filosofis begitu. Karena yang aneh tahu sendiri ya Bang, anak pang itu memang kadang-kadang menyeramkan itu. Banyak yang bilang menyeramkan. Yang tato, yang rambutnya pada jigrak, Mohawk ya. Itu Kupingnya pada Anti ditinggi. kemapanan ya. anti kemapanan. Jadi Pangkajian menarik orang-orang yang kayak begitu untuk belajar ngaji gitu ya Betul, ceritanya. untuk tobat, Oh. dia kan hijrah terus ngajak supaya mereka mau ngaji. Gitu. Gitu. Sekarang kalau konsepnya begitu, kira-kira kita pengen tahu nih program-program apa aja sih yang udah dilakuin sama yang bakalan dilakuin sama Pangkajian? Begini nih programnya, ini kita amun. Iya. Lah iya kita Logatnya Cirebon harus Oh, kalian Cirebon. Cirebon. Agak bisa. kagak bisa ya. Jadi kalau di Pangkajian itu kita bagi secara umum dua program. Tarbiyah Islamiyah, yang kedua sosial kemanusiaan. Masya Allah. Ya, di antara tarbiyah Islamiyah itu, ya, pendidikan Islam itu ada Pondok Hijrah Pangkajian sama Sebar. Pondok Hijrah Pangkajian itu kita lebih ke kelas-kelas, pengadaan kelas-kelas belajar gitu, belajar agama Islam. Misalnya contohnya bahasa Arab, Masya fikih, Allah. sirah, terus akidah, kemudian BTQ, baca tulis Quran, dan beberapa yang lainnya gitu. Kemudian PHP itu sekaligus markas tuh, ada markas gitu kita kan. Kemudian di tarbiyah, tadi saya nyebutnya Sebar ya, Sebar kemanusiaan. Kemanusiaan ya, maksudnya tarbiyah dibagi PHP kelas-kelas, kemudian yang satu lagi tablik akbar. Jadi tablik akbar itu kita bagi dua juga. Yang pertama pengkajian bulanan. Pengajian bulanan itu konsep umum lah, tablik akbar di masjid gitu. Kita undang ustadz, kajian dan sebagainya, tematik. Nah satu lagi itu kita tablik akbar tapi konsepnya kasual. Kita buat di kafe, outdoor. Jadi tampilannya kasual, yang datang kasual, nggak harus pakai koko atau pakai gamis gitu kan. Tapi ya udah kayak mereka di jalan aja. Casual aja gitu ya. Iya, jadi kayak lagi ke gigs aja gitu kan, ke acara pang misalnya gitu. Jadi gitu aja kita. Cuma yang kita datangkan ya ustadz, terus ada salah satu pembicara ya mungkin buat motivasi hijrah lah gitu. Terus kita buat, ya udah terserah mereka, ya kita siapin kopi, kita siapin makanan. Itu kita buat di situ acaranya. Nah itu tarbiyah. Nah satu lagi sosial, jadi kan sosial itu Sebar tadi. Sebar itu sedekah barokah, singkatan sedekah barokah. Nah itu ada Sebar Jumat, Sebar sarapan, ada juga Sebar Quran yang kita lagi lakuin di sini nih gitu. Nah itu secara umum kayak gitu program yang
ada di Pangkajian. Hanya ada istilah berani kenyang ya, Nggak berani kenyang. bukan berani lapar. Yang penting siap aja. Tadi PHP itu apa? Pemberi harapan palsu atau gimana? Umumnya itu, tapi jangan sampai Oh, gitu. bukan ya? Bukan. Pondok Hijrah Pangkajian. Oh, Nah, gitu. kenapa pondok? Karena pondok itu identik dengan tempat belajar, Iya. ya kan? Hijrah, ya karena memang euforia hijrah sekarang yang lagi merebak gitu kan. Pangkajian, oh jelas nama Pangkajian. Jadi kita gabung jadi satu Kayak untuk tempat belajar. Model anu kali ya, padepokan gitu ya? Padepokan. Padepokan. Lah gitu, iya. Padepokan. Aduh, menarik sekali pemirsa. Jadi ya kira-kira begitu ya. Ada gambaran mengenai kegiatan-kegiatan Pangkajian. Jadi bagi subscriber yang mungkin masih bergelut di dunia pang, ya, bisa datang ke teman kita ini. Kalau mau ngaji dan belajar agama dan lain sebagainya, kita bisa arahkan ke beliau. Nah, sekarang Bang Ardian nih. Wah, Saya siap. manggilnya Bang apa Bapak sih? Bang, Oh, bebas. bang aja ya, biar Bang agak aja. mudaan ya. Masih muda, Bang. Masih muda, masih muda. Jadi Muda lah. oksigen ya, Siap. konsep penamaan oksigen sendiri itu gimana itu? Awalnya. Kayak tadi dah, secara apa? Istilah. Istilah sama Istilah. secara Jokowi ya. Iya. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya awalnya oksigen itu didirikan oleh ada 4 orang nih ya. Saya dan teman-teman. 4 orang ini memang kecenderungan hobinya itu sebenarnya adalah aktivitas outdoor, kayak naik gunung dan lain sebagainya. Nah kemudian berempat ini gimana kalau aktivitas ini bukan hanya sekedar hobi tapi bisa bermanfaat, Oh iya. ya kan? Hobinya apa? Naik gunung tadi, naik aktivitas gunung. outdoor, Iya. gunung, apalah, arum jeram, pokoknya berbau adrenalin outdoor lah kira-kira seperti itu. Nah kemudian gimana kita coba bermanfaat? Nah kita buat suatu wadah, gitu kan? Kita berpikir, wah kita bisa juga nih sekaligus hobinya itu jadi hal yang bermanfaat dengan menyalurkan bantuan dan lain sebagainya kepada kegiatan kebencanaan itu. Gitu. Nah nama oksigen ya kita sebenarnya dari pembicaraan ringan itu kita muncul nama oksigen. Maksudnya apa? Filosofinya itu Iya. Mantap ini. bermanfaat walau tak terlihat. Waduh, Ya. emang nggak kelihatan oksigen. Karena oksigen kan bermanfaat Iya. walau nggak kelihatan. Iya. Karena ya namanya cuma berempat gitu kan. Kita pikir ya mungkin kita nggak kelihatan, tapi emang kita nggak pengen menitik kelihatan beratkan ya? kelihatan. Iya. Yang penting manfaatnya dirasakan gitu. Gitu. Sekecil apapun gitu kan. luar biasa quotes-nya. Nah dari oksigen itu, cuman kan aneh, oksigen udah filosofinya apa, singkatannya apa, akhirnya di kira-kira yang cocok-cocok. Nah akhirnya oksigen itu organisasi kemanusiaan Gerakan Nusantara. Organisasi kemanusiaan Gerakan Nusantara. Pas itu ya. Itu dicocok-cocokin karena diambil dari filosofi tadi. Kirain terinspirasi dari Islam Nusantara. Nah, tapi tidak ada hubungannya tidak ada dengan hubungan. Islam Beda ya? Nusantara. Ini biar N-nya cocok aja. Oh, gitu. Masuknya kemana gitu. Iya, benar-benar. Nah programnya ya tadi kita punya program Pena Peduli Bencana. Kita alhamdulillah ada punya beberapa aset ya, ada double cabin, ada perahu. Jadi kita ada kegiatan longsor segala macam, banjir waktu itu di Bekasi, kita turun alhamdulillah untuk membantu mereka yang kita bisa, gitu kan. Nah kemudian cuman setelah dari itu kita lihat karena kita nggak cukup nih kalau hanya sekedar memberi bantuan itu, kita perlu ada yang lain lah, dalam artian kita tidak hanya menolong mereka secara fisik, tapi secara apa ya istilahnya ya, kita concern lebih dari itulah. Kita ingin juga generasi muda ini jadi lebih baik kan. Makanya kita ada program-program lain, termasuk salah satunya wakaf Al-Quran juga. Oh iya. Kita sebutnya Warna, wakaf Al-Quran. Nah lagi-lagi biar namanya sama, wakaf Al-Quran Nusantara. Walaupun bukan ada hubungan dengan Nusantara, ini biar cocok aja Warna, gitu kan. Kemudian alhamdulillah kita sudah ribuan, kita sudah mengirim wakaf itu mulai dari ujung Aceh Sampai
Aceh, mulai dari Aceh, Padang, Medan, semua sampai ke Lampung, Jawa juga semua, Kalimantan, Sulawesi, paling timur NTT, Flores Timur. Oh, ke Papua belum ya? Papua belum terkendala masalah kargonya, ternyata susah di sana. Oh gitu. Jadi harus bulking besar banget dan membutuhkan biaya. Ya mungkin kalau ada teman-teman di sini yang punya channel misalkan kargo murah, bisa kasih tahu nanti. Bisa kita wujudkan untuk ke sana. Nah gitu. Jadi ada warna, ada juga sapa. Sapa itu sedekah, bukan. Sapa itu adalah santap bersama penghafal Al-Qur'an. Oh gitu. Jadi Setiap kapan itu, Bang? Nah itu biasanya kita keliling ke pesantren-pesantren. Selama ini baru Jakarta dan Bekasi ya, karena kita domisili di daerah situ. Kita buka puasa bersama di puasa Senin Kamis. Itu alhamdulillah sudah beberapa bulan jalan, cuman memang qadarullah karena ini pandemik Ya, corona. jadi akhirnya kita freeze Skip dulu ya. untuk sementara. Kita tunda lah gitu. Paling kita hanya, kalau yang sapa ini memang kita berkunjung, jadi kita yang melayani mereka, kita bawa semua peralatan tempurnya gitu kan, mereka yang makan. Masya Allah. Gitu. Sekalian kita berkenalan dengan para penghafal Quran yang sedang berjuang. Luar biasa. Gitu. Terus ada lagi programnya banyak, tapi Banyak, ya sedikit-sedikit lah, yang penting ada gitu. Iya. Ada lagi Gema Gerakan Entrepreneur Muslim. Singkatan semua, Bang. Kita bikin singkatan-singkatan Nusantara itu gampang. singkatan gitu. Biar Gema. Nah kita pilot projectnya kita bikin madu, kita kerja sama satu pesantren di Jonggol. Madu Kita asli bikin ya? Madu santri, alhamdulillah. Madu dari Baduy kita Bukan, maksudnya packing. kalau madu asli bawain ke rumah ngamuk bini. Oh iya, itu madu beda itu. Piring bisa pecah gitu. Iya. Ini madu minuman, Bang. Hakiki ya? Hakiki. Iya. Iya, betul. Bukan majasi, bukan. Wajar sih. Seperti itu. Masya Allah. Makanya nah alhamdulillah. Nah, sebenarnya tadi saya bilang berempat, memang karena kesibukan teman-teman yang lain, memang sampai saat ini Oksigen tinggal saya sendiri nih. Waduh. Karena teman-teman ini sibuk juga alhamdulillah berkegiatan di komunitas yang lain dan di organisasi yang lain. Ngabang gitu ya? Ya, karena mereka ini memang orangnya mobile, pokoknya yang penting mobile. bermanfaat, Pakai handphone mobile. bisa menyebar manfaat lebih banyak. Nah, Masya Allah. makanya karena saya sekarang Sendiri? Oksigen sendiri, alhamdulillah nih diajak sama Pangkajian, sama Yayasan Al Hasan bin Ali untuk bersinergi, ya saya senang banget. Gitu kan. Jadi tambah saudara, Betul. tambah guyup lah sesama komunitas, itu saya senang banget. Jadi kira-kira begitu, Bang, Oksigen. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini kita berada sama orang-orang hebat di depan saya. Kalau saya, cuman remahan. Kalau kata orang orang Facebook, remahan pengginang. Nah, jadi menarik nih. Saya pengen balik lagi ke Bang Rizky nih. Kira-kira selama program Pangkajian itu ada yang dirasain, ada susahnya bagaimana, senangnya bagaimana gitu, susah senangnya dah. Nah, gimana tuh? Agak sedih. Gila. Langsung berubah gitu. Enggak, ada suka ada duka gitu. Iya, pasti dong. Iya, banyak dukanya tapi. Iya, karena kalau kita bicara semua ya lembaga atau komunitas yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan ataupun dakwah tidak jauh dari yang namanya pengorbanan. Itu. Tuh. Kalau kita bicara pengorbanan, maka kita bicara duka. Walaupun secara hakikat ya, ketika kita nanti di akhirat, insya Allah harapannya kan surga ya. Ya senang bukan duka gitu kan. Duka di dunia, senang di akhirat, insya Allah kan harapannya. Dukanya gitu. gimana dukanya? Jadi dulu pernah ada ketika kita mau bikin kajian bulanan itu, namanya tadi Pangkajian bulanan, itu kita cari masjid. Cari masjid A, B, C. Ya ada beberapa yang nggak mau juga gitu. Ya, nggak tahu, mungkin karena tampilan teman-teman. Oh gitu. Karena mungkin Ngeri kali ya, ngeri. Mungkin itu nggak tahu ya, wallahu alam. Nah, akhirnya dapat salah satu masjid di rekan kita lah, tinggal di dekat situ. Afido itu masjidnya di Duren Jaya, itu ada masjid pinggir jalan baru tuh, Masjid Baitul Mukhlisin. Ah ya, sering lewat kita. Nah, akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol sama DKM, cair.
cair kayak duit cair. Nah, cair terus kita coba ngajuin ini ada kajian yang kita pernah ngajuin itu. Akhirnya beliau, oh ya udah di sini aja sekaligus mungkin kita jadi rekanan aja udah setiap bulan aja di sini. Masya Allah. Jadwal tetap ya. Nah itu katanya, wah udah bagus nih. Dibalas langsung kontan tuh. Oh ya udah siap. Nah akhirnya dari situ. Nah pertama kita kajian undangnya sampai Ustadz Yusuf Abu Ibrahim. Kita undang beliau. Nah kemudian tahun 2017 itu udah terus-terusan kita setiap bulan sebulan sekali itu kita ngadain acara di situ. Nah itu duka yang pertama di antara duka-duka yang lain. Ya. Satu lagi duka yang jauh dari Bekasi. Oh, di Bogor. waduh. Nah, kita kan kemana-mana tuh di titik-titik tempat anak pang nongkrong lah. Nah, salah satunya Bogor. Ketika kita lagi di Bogor, teman-teman pang yang ada di sana udah mau ngaji lah, gitu. Nah, otomatis kan ketika udah mau ngaji kita harus siapkan tempat mengajinya. Ya, karena kan kita Bekasi. Nah, otomatis kita harus cari kontrakan. Nah, kita cari kontrakan. Ya qadarullah kisahnya sama, hampir sama kayak yang masjid. Cari kontrakan, tapi mungkin ini lebih pahit lagi, Cari kontrakan. Oke, dapat kontrakan. Terus sudah dibayar ke ibunya, Bu, saya DP dulu 100. Ya mungkin besok atau lusa kita tinggal di sini. Pas qadarullah datang ke situ, tiba-tiba dibatalin sama ibu. Katanya, oh ini mau buat saudara saya masuk. Ya kita udah berombongan kan, mungkin lihat. Jadi itu teman-teman belum pakai koko dan sebagainya. Ya Allah ya Rabb. Ya udah cari lagi. Qadarullah kejadiannya sama lagi. Kayak gitu lagi. Dari dekat situ lagi gitu. Terus sekali lagi kita coba yang lain. Sama juga nggak mau. Ya alasannya hampir sama juga. Jadi beberapa kali ditolak, akhirnya kita ya udah kita kaji di taman aja lah. Ujung-ujung gitu kan tuh. Di taman diusir. Sama juga kan. Jadi susah, akhirnya di jalan lagi, ya ngaji di jalan. Dan alhamdulillah udah istiqomah tetap aja nyari. Ya udah, alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan kita dapatlah kontrakan. Itu lagi kisah yang sama. Ada lagi satu, bisa cerita lagi satu. Jadi 2 jam lagi. Masih 2 jam durasinya. Kalau mau curhat silakan dikeluarin semua. Jadi kan ya ini juga supaya memotivasi. Jadi kita kan punya program, wah ini tadi agak kelewat. Program sebar iftar. Ya. Setiap bulan Ramadan, puasa, itu kita sebar iftar selama 1 bulan full di satu titik. Nah, yang di Bekasi titiknya di Kartini, lampu merah Kartini Bekasi. Yang satu lagi kita random. Nah, waktu itu kita kebetulan lagi di Bogor, di tempat yang tadi itu, yang udah ada kontrakan di Bogor, ajak anak-anak pang gitu yang masih dengan dressnya yang super di mata orang kan bikin orang takut gitu ya. Tapi ya kita coba untuk giring opini bahwasanya kita mau buat kebaikan gitu, dengan tampilan seperti ini gitu. Jadi temanya food not bomb. Kita nggak lagi ngebom gitu saya, lagi bagi makanan gitu. Jadi kita coba waktu itu anak agak lupa jalan apa gitu. Tapi di pinggir jalan kita mau bagi-bagi, udah siapin spanduk gitu, sebar iftar gratis dan sebagainya. Tiba-tiba datengin sama polisi sempat. Satpol PP. Polisi beneran. Datengin polisi beneran. Polisi bohongan kayak gimana tuh? Polisi seragam preman. Oh, kalau seragam preman OTK dong ntar. Ya. Nggak dikenal. Nah, ini pakai seragam ya kita diusir. Alasannya? Ya saya mengganggu ketertiban. Ya, baru kita mau sebar iftar itu karena memang udah penghujung buat buka puasa gitu. Iya. Itu orang safar banyak gitu. Nah, ya mau nggak mau kita ngalah kan, nggak bisa kita melawan tetap di situ. Ya udah ya Pak, kita cari tempat lain. Ya udah kita cari tempat lain yang nggak jauh dari situ. Ya itu diusir. Ya udah jadi makanan sehari-hari itu kalau dakwah seperti itu. Dan masih banyak kisah yang lainnya, nanti durasinya panjang. Itulah kira-kira. Tapi yang paling penting bikin cerpen bisa. Tapi kita bisa kasih kesimpulan sebenarnya. Kalau orang itu ada istilah begini, don't judge books from the cover. Nah, mantap. Ya kan? Atau from its cover. Bahasa tamu. Jadi jangan nilai orang tuh dari tampang ya enggak? Betul. Iya, bisa jadi yang tampilan klimis necis korupsi ya kan? Wah, itu dia betul. Kebanyakan begitu. Nah, itu. Aduh. Tapi sebelum saya ke Bang Ardian,
Ini kita ada Mangga. mangga. Masya Mangga Allah. ini Mantep nih kayaknya. kata yang punya ini matangnya di pohon. Jadi namanya apa? Manggaku. Manggaku bisa dipesen Asli di Cirebon sini. ya, asli Cirebon ya. Asli Cirebon. Ini saya udah nyobain, masya Allah, mantap banget, manis. Jadi kalau bagi subscriber yang mau mesen ya silakan hubungi sini lah. Punya teman saya. Jadi insya Allah ya kita udah ngiklanin. Masa iya kita kagak dapat apa namanya? Endo, Bukan endorse apa? Apa namanya? royalti. 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 Jadi begitu ya. Oke, sekarang suka dukanya jadi oksigen dengan kondisi manunggaling kawulo oksigen ya. Jadi dari saya untuk saya gitu kan. Iya. Oleh saya Untuk umat lah. untuk umat, sorry. Dari saya oleh saya untuk umat. Jadi gimana nih ceritanya nih? Ya kalau sukanya dulu lah. Nah, Ya, sukanya ya itu kita ke daerah bencana yang terkadang terlupakan sama orang. Jadi kalau kita biasanya bencana itu terkadang ya orang ini sebenarnya strategi aja ya kan banyak komunitas akan turun. Biasanya kalau kejadian bencana longsor sehari 2 hari itu pasti jalanan menuju sana macet, banyak berlimpah bantuan. Itu kasus-kasus terkenal apa yang pernah Kemarin maksudnya yang bencana apa yang pernah di Longsor datangin? yang di Kabupaten Bogor Lebak Oh itu ya. kan sampai puluhan titik desa tuh. Nah kita beberapa kali ke sana untuk kita gabung juga dengan komunitas lain, kita bawa baksos, bawa mendirikan musola, memberikan huntara ya, hunian sementara dari terpal dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang mereka masih di mana? Di hunian sementara itu. Karena lokasi gunungnya itu kan dia kan berbukit ya, masih dianggap labil sama BNPB, jadi belum boleh balik ya ke rumahnya masing-masing gitu. Dan itu kan di awal tahun padahal, jadi udah hampir setahun mereka Masih ya sampai sekarang? masih. Nah itu jadi tadi kembali ke tadi 1, 2 hari 3 hari pertama itu akan banyak komunitas NGO relawan ke sana untuk bagi bantuan. Sampai bahkan jalan macet. Tapi kalau kita ke sana di 3 minggu, 4 minggu setelahnya itu udah sepi. Gitu ya. Relawan udah pada tarik mundur ya, entah karena dananya kurang apa segala macam, udah habis logistik. Nah, justru kita masuk di situ. Jadi ibaratnya sip-sipan nih. Nah, iya. Karena di minggu keempat, minggu kelima pun mereka masih butuh bantuan. Iya, betul. Pun mereka masih butuh tempat tinggal apa diperbaharui segala macam. Nah, biasanya kita masuk situ. Nah, sukanya ya kita bisa belusukan, bisa kita lihat ya kita suka itu kalau melihat orang lain bahagia. Masya Allah. Seneng kan? Luar Itu biasa. kebahagiaan paling senang tuh seperti itu. Itu ya? Ngelihat raut muka mereka. Ya alhamdulillah kadang-kadang mereka suka langsung mendoakan segala macam. Nah, itu suka yang paling Suka yang paling suka. dirasa lah, Oh, yang bikin nagih istilahnya gitu. Jadi nggak kapok ya. Nggak kapok, insya Allah terus. Dukanya ya tadi yang pertama ditinggal temen ya wajar lah. Tinggal sendiri. Tinggal mantan. Ya, kayaknya lebih sakit itu. Tapi nggak masalah kan. Iya. Toh akhirnya balik lagi ke tagline oksigen bermanfaat walau nggak terlihat. Jadi walaupun sendiri nggak kelihatan, ternyata alhamdulillah ada komunitas-komunitas lain juga yang masih ngajak sinergi, kita tetap jalan. Yang kedua dukanya itu, jadi tadi saya bilang kita punya program Warna Wakaf Al-Quran Nusantara. Nah itu sempat difitnah. Nah, apa tuh? Jadi temen tiba-tiba ngasih broadcast ke saya, waspada Al-Quran palsu. Loh, Emang Ini di apa namanya ayatnya diganti yang apa yang pemimpin yang apa ayat Al-Maidah ayat berapa itu? 51 itu Ini. ranah politik itu. Itu kan broadcastnya seperti itu, gambarnya gambar oksigen lagi nyerahin Quran. Quran. Ya Allah. Kebetulan gambarnya Bang Ardian sendiri. Alhamdulillah pakai masker. Oh, Tadi nggak pakai. Kalau itu nggak pakai masker kacau juga. Karena orang nyangkut-nyangkutin. Oh ini Al-Quran Nusantara. Padahal tadi sebenarnya cuma biar nama singkatan yang ngepas saja. Padahal Quran yang kita bagi adalah Quran Rosem Usmani cetakan Timur Tengah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Cuman sempat ya ada teman ngasih tahu seperti itu ya. Saya anggap ya udahlah mudah-mudahan Itu kagak di tracing itu. Siapa
ya saya nggak mau perpanjang, nggak udahlah, perlu ya. biarin aja lah. Biar Allah yang balas. Iyalah, kita tetap bergerak, tetap menebar manfaat. Masya Allah. Nah yang kedua sama juga tentang wakaf Quran tadi. Kenapa nggak nyampe ke Papua gitu kan? Iya. Sebenarnya beberapa pesantren sudah minta ke saya, ke Oksigen lah ya. Kemudian oke, kita sepakat. Tapi begitu saya nyari kargo, itu kargonya mahal banget kan? Bahkan mungkin lebih mahal dari harga yang kita mau kirim. Kemudian setelah saya cek, saya bilang ke Ustadz tersebut, "Afwan Ustadz, ini kargonya saya lihat terlalu mahal, di luar kemampuan Oksigen." Karena terus terang, kalau wakaf Al-Quran ini kan kita juga menyebar donasi teman-teman yang mau wakaf. Dan itu 100% dana yang masuk hanya untuk Qurannya, tidak dipotong biaya operasional. Itu di luar ya? Jadi biaya operasional untuk kirim kargo dan lain sebagainya, itu dari kasnya Oksigen. Nah karena ini sampai 7 juta waktu itu saya cek, itu yang paling termurah itu. Itu pakai kapal laut apa pakai? Itu kapal laut ya? Nyampainya bisa berapa bulan tadi 7 juta karena daerahnya pedalaman banget. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ada misi yang belum komplitnya. Iya. Misi ke Papua. Jadi kapan-kapan kalau ada kesempatan lah kita ke sana dah. Boleh. Ketemu OPM. Sekaligus Daki Jayawijaya. Itu dia katanya di atasnya banyak salju ya nggak? Iya. Jadi gitu ya. Masya Allah, kita dapat pelajaran banyak ini hari ini, Pak Eda. Sangat berfaedah sekali. Jadi, tapi ngomong-ngomong kita di Tambun juga punya mahat nih Al-Hasan ya kan. Kebetulan ya kalau dari visi misi dan programnya kita ya kira-kira sama dah. Mungkin lebih sering bersinergi lagi nih kita nanti nih. Siap, bareng ya kan. Program-program wakaf Quran bareng ya kan. Harus jalan-jalan ke pesantren dan lain sebagainya dah. Nanti insya Allah ke depan kita akan lanjut. Bukan begitu, Pak Ketua? Bukan. Oh, bukan. Oke, Pak, karena kita udah siang nih, agak menyorot juga. Saya lihat Bang Abian udah keringetan juga. Jadi mungkin obrolan kita ya cukup sampai sini dulu. Nanti insya Allah kita akan banyak, kedepannya kita akan banyak sinergi, banyak program jalan bareng, sebar sedekah bareng, pokoknya apa aja akan kita lakuin demi apa istilahnya umat Islam ya kan. Insyaallah terima kasih kedatangannya abang-abang sekalian. Terima kasih waktunya udah nyempetin dialog bareng kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.